Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah kisah yang berjudul Omah Kandang Mayit, Danan dan Cahyo. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Tetesan darah terlihat membasahi jalan desa. Belum ada yang menyadari bahwa itu adalah darah manusia, sampai salah satu warga bersaksi. Seorang ibu melihat seorang wanita berjalan terhuyung sembari tertawa cekikikan menuju hutan perbatasan desa. Minah mas, Minah, pelaku karung guyang-guyu, nanging pelakune kaya wong lara, ucap Mbok Mar yang mengaku melihatnya dari jendela pawon rumahnya. Mendengar kesaksian itu, beberapa warga memasuki hutan dan mengikuti jejak darah yang terlihat. Tidak sulit menemukan Minah. Jejak darah dan suaranya yang berisik membuat warga dengan cepat menemukannya. Sayangnya, yang warga temukan bukan Minah yang bisa mereka kenal. Bukan seorang Minah yang biasa dengan ramah menyapa warga yang berpapasan dengannya. Melainkan, yang mereka temukan adalah sosok seorang perempuan yang tertawa seperti orang gila. Minah tengah menikmati seekor ayam hitam yang sepertinya sengaja diikat di tempat itu oleh seseorang. Tanpa belas kasihan, ayam yang sebelumnya masih berusaha melarikan diri itu ia bunuh. Lehernya telah terputus oleh perbuatan Minah, sementara darahnya tengah mengalir ke mulut Minah. Ojo Minah, wes, ayo mulai. Larang seorang warga menghentikan perbuatan Minah yang membuat seluruh warga desa yang datang itu menahan mualnya. Ada sekitar 3 orang warga yang mencoba membawa Minah kembali. Namun, Minah terus memberontak sambil terus tertawa seperti orang gila. Sementara itu, berlarilah seorang pria dengan wajah cemas yang dipanggil oleh warga lainnya. Dia Mas Musi, suami Minah yang sepertinya baru saja kembali dari tempat kerjanya. Minah, kue kenal apa toh? Ayo wes, mulai ayo, ucapnya sembari tak kuasa menahan air matanya. Sayangnya Minah tidak menghiraukan ucapan suaminya itu. Ia masih terus berusaha menikmati darah dari ayam hitam yang sepertinya memang khusus disiapkan oleh seseorang untuknya. Seolah tak ada jalan lain, mereka pun memaksa sekuat tenaga mengikat Minah dan membawanya pulang ke rumah Mas Musi. Sayangnya kejadian menjijikan di hutan itu membuat mereka lupa tentang asal darah yang menetes dari tubuh Minah. Minah wes diincer karo sosok gede. Aku wis ra iso apa-apa. Mbah Tumijan terlihat berkeringat setelah keluar dari ruangan di mana Minah diikat. Selama ini Mbah Tumijan merupakan sosok yang paling dipercaya dalam menangani kejadian seperti itu. Terus Mbah, piye nasibe Minah? Aku ora tega delok Minah kaya ngono kae. Mas Musi masih berusaha memohon kepada Mbah Tumijan. Mbah Tumijan hanya menggeleng. Ia berkata jujur pada Mas Musi bahwa ia memang tidak bisa membantu mengenai permasalahan ini. Tapi ia akan berusaha mencari cara ataupun seseorang yang mungkin bisa membantu Minah. Warga desa pun hanya bisa pasrah. Mereka pun meninggalkan Mas Musi bersama Minah yang dipasung dengan mengenaskan di sebuah ruangan di rumah kayu milik Mas Musi di pinggir desa. Mas Musi! Mas Musi! Seorang warga tiba-tiba mengurunkan niatnya untuk pergi dan kembali sebentar. Iya mas, iya. Dulu desa ini juga punya orang sakti yang konon bisa mengalahkan sosok seperti buta. Maksud masnya?
Seandainya dia masih ada, dia pasti bisa menolong Minah, Mas. Kalau memang orang itu sudah tidak ada, lantas maksud Masnya memberitahu hal ini apa? Tanya Mas Musi bingung. Warga desa itu menoleh sebentar, memastikan bahwa sudah tidak ada warga lain di dekatnya. Orang itu punya seorang anak yang juga diwarisi ilmunya. Mungkin dia bisa menolong Minah, Mas. Tidak seperti Batu Mijan yang pengecut itu. Seketika wajah Mas Musi berubah. Raut wajahnya seperti menerima harapan baru akan kesembuhan Minah. Tolong kasih tahu saya, Mas. Siapa orang itu? Warga itu tersenyum kecil. Ia menoleh ke arah salah satu sudut desa. Semua warga lama mengenalnya. Rumahnya ada di pinggir sawah, sedikit terpisah dari desa. Anak dari seorang sinden yang bernama Nyai Kirana. Ia mewarisi nama keluarga dari ayahnya, Danan Jaya Sambara. Kita berpindah ke sudut pandang Danan. Suara pintu digedor-gedor berkali-kali sejak tadi pagi. Aku pun merasa sangat terganggu dengan hal itu. Tapi orang itu masih tidak ingin pergi. Nyai, tolong Nyai. Minah benar-benar butuh pertolongan, ucap orang itu. Ibu terlihat cemas. Namun ibu berusaha tidak menghiraukan ucapan orang itu. Tapi tetap saja, suara pintu diketok masih terus terdengar. Wes Mas Musi, Danan dudu Bisma. Bocah kuwi durung iso kaya bapake. Tapi Nyai, kabeh uang wis nyerah. Mung Danan harapan kula sing iso nyelamatke Minah. Balas salah satu warga desa yang bernama Mas Musi itu. Aku memang sudah mendengar sebelumnya tentang Mbak Minah, istri Mas Musi, yang baru beberapa bulan pindah ke desa. Mbak Minah sudah beberapa hari dipasung di salah satu ruangan di rumah mereka karena tingkah lakunya yang aneh dan membahayakan nyawanya. Dari yang aku dengar, Mbak Minah itu tertawa seperti orang kesetanan tanpa henti. Bahkan ia tidak mau makan dan minum selain memakan ayam hidup. Mas Musi dan warga menjadi dilema akan kondisi Mbak Minah. Anak saya belum siap, Mas. Sebaiknya kita tunggu Bimo kembali dari pekerjaannya. Bagaimana kalau Minah mati duluan sebelum Mas Bimo kembali, Nyai? Ucap Mas Musi. Kali ini terdengar suara isakan tangis dari depan pintu rumah. Aku tidak sanggup lagi mendengarnya dan segera menghampiri ibu. Bu, apa kita coba saja, Bu? Ojo le, kowe isih cilik. Iki masalah nyawa. Ora mung nyawa Mbak Minah, tapi yo nyawane kowe. Ucap ibu sembari memegang bahuku. Aku pun menarik nafas dalam-dalam dan berusaha menenangkan ibu. Perlahan dengan ragu, aku membuka pintu rumah dan keluar untuk duduk di sebelah Mas Musi. Ia tengah meratap menahan tangisnya, berharap ibu dan aku akan berubah pikiran. Mas Musi, aku iki dudu sapa-sapa. Ilmuku atos kok Bapak. Apa wae sing terjadi mengko yo kuwi atas kuasa Gusti yo, Mas. Ucapku berusaha menyampaikan perasaanku pada Mas Musi. Mas wis pasrah le. Saya hanya berharap Tuhan menitipkan kesembuhan Minah lewat tanganmu, kata Mas Musi. Ibu melihatku dari sela pintu rumah. Ia terlihat menghela nafas dengan wajah yang cemas. Tapi saat sudah mengerti keputusanku, ia membawakan kopi hitam untuk Mas Musi sebelum akhirnya Mas Musi berpamitan. Sepulang sekolah besok, saya akan mampir, Mas. Biar saya mempersiapkan diri dulu, ucapku pada Mas Musi. Mas Musi pun mengangguk dan berterima kasih sebelum berpamitan pergi. Kamu yakin, Le? Enggak, Bu. Makanya biar Danan mempersiapkan diri dulu, balasku pada ibu. Sudah beberapa tahun setelah kepergian bapak, dan selama itu pula, aku hampir tidak pernah berurusan dengan sosok-sosok tak kasat mata. Ibu bersikeras menjagaku agar bisa fokus pada pendidikanku, agar bisa lulus dan memenuhi salah satu cita-citaku berkuliah di Jogja.
Ada beberapa tulisan-tulisan yang ditinggalkan oleh Bapak. Sudah beberapa kali aku membaca setiap tulisan yang ditinggalkannya. Tapi alih-alih menulis tentang ajaran ilmu kanuragan, Bapak malah memilih untuk menulis wejangan-wejangan untukku. Itu bukan hal yang buruk. Dengan tulisan peninggalan Bapak, aku jadi lebih bisa menenangkan diri dari rasa kehilangan. Tapi, apa benar Bapak tidak menuliskan sama sekali tentang ilmunya? Atau minimal pengalaman spiritualnya? Sebuah rumah kayu yang cukup besar terlihat di hadapanku. Bukan bangunan baru. Mas Musi membelinya dari warga yang memang sudah tidak tinggal di desa ini. Walau begitu, rumah ini termasuk nyaman untuk ditinggali. Aku dan beberapa warga masuk ke dalam rumah, sementara ada beberapa warga yang berjaga di luar. Ada satu buah kamar utama yang sepertinya cukup besar. Sepertinya itu adalah kamar untuk Mas Musi dan Mbak Minah. Tapi bukan disitulah Mbak Minah berada saat ini. Mas, pitekku ning ndi? Aku luwe iki. Terdengar suara seorang wanita yang terus tertawa dari sebuah ruangan yang berbeda. Sayangnya suara terdengar sangat lemah. Mas Musi menjelaskan bahwa Mbak Minah hanya mau memakan ayam hidup dan menolak semua makanan yang disuguhkan untuknya. Pintu kayu di ruangan itu pun kubuka. Ada seorang perempuan yang seharusnya sudah beberapa kali aku lihat di desa. Tapi wujudnya saat ini hampir tidak dapat ku kenali. Kedua tangan wanita itu terikat dengan rantai pada tiang pondasi rumah. Tubuh dan wajahnya terlihat kurus dengan beberapa luka di tangannya yang sepertinya ia dapatkan saat berusaha melepaskan diri. Posisi tubuh Mbak Minah tidak jauh dari kasur yang disediakan oleh Mas Musi. Tapi sepertinya Mbak Minah tidak pernah meniduri kasur yang terkadang menjadi pelampiasan kegilaannya. Ada beberapa bercak darah di sana. Entah sudah pernah melakukan hal senekat apa Mbak Minah di sana. Ngapa mbak gawa bocah iki? Saat menatapku, seketika wajah Mbak Minah berubah serius. Matanya menatap tajam ke arahku, seolah mengetahui niatku. Mengetahui respon itu, aku pun segera membaca doa untuk melindungi diriku, sekaligus memohon keikhlasan dari Yang Maha Pencipta bila aku memang ditakdirkan membantu Mbak Minah. Entah apa yang memicunya. Saat itu juga Mbak Minah mengamuk. Saat itulah aku samar-samar melihat sosok yang merasuki Mbak Minah. Ada makhluk hitam berambut panjang dengan wajah yang sudah tidak berbentuk, terlihat merasuki dirinya. Entah mengapa, saat ini kegilaan Mbak Minah semakin menjadi-jadi. Ia yang tidak berhasil melepaskan diri dari rantai itu, akhirnya menggigit lengannya dan mengoyak daging di tubuhnya. Darah pun kembali membasahi tubuh dan baju Mbak Minah yang harus menggila itu. Sontak Mas Musi menahan amukannya itu dengan segala cara, sementara aku mempersiapkan sebuah doa sambil menggapai kepala Mbak Minah. Kalimat-kalimat penenang kulafalkan untuk menenangkan sosok roh di dalam tubuh Mbak Minah. Ada segelas air yang juga sudah aku siapkan untuknya setelah ia mulai tenang. Mbak Minah terlihat mulai tenang, tapi ada yang aneh dengan wajahnya. Ia mengangkat wajahnya dan menyeringai ke arahku. Ngomong apa? Aneh. Doa-doaku sama sekali tidak berpengaruh untuk Mbak Minah. Sebaliknya, ia malah balik menatapku. Keringat pun mulai menetes di pelipisku. Rasa ragu mulai datang. Namun aku ingat wejangan Bapak. Bukan doa dan ayat-ayat suci yang tidak ampuh untuk menangani masalah, melainkan kesiapan hati kita saat melafalkannya. Sekali lagi aku menatap sosok di dalam tubuh Mbak Minah dengan segala kesiapanku. Mata Mbak Minah terlihat berubah kembali menjadi amarah. Tak cukup sampai di situ. Seolah berusaha untuk menjatuhkan mentalku, ia memanggil sosok-sosok hitam yang saat ini berdiri dan merayap di sudut-sudut ruangan. Aku menelan ludahku berusaha tetap tegar. Kata Bapak,
selama kita tidak lari dari jalan yang Maha Pencipta, kita tidak perlu takut dengan sosok-sosok makhluk seperti itu. Kali ini, doa yang sama aku bacakan dengan hati yang lebih siap. Sosok di tubuh Mbak Minah pun mulai merasa tidak nyaman dan meronta-ronta. Aku meneruskan dengan lafalan ayat-ayat suci untuk memaksakannya keluar dari tubuh Mbak Minah. Berhasil. Mbak Minah terkulai lemah di lantai, sementara aku melihat sosok wanita kurus hitam berambut panjang terpisah dari tubuh Mbak Minah dan terkapar di lantai. Jangan sombong, bocah. Aku akan kembali lagi ke tubuh wanita itu. Mendengar ancaman itu, aku pun tersulut oleh emosi. Sebuah amalan api yang pernah diajarkan Bapak, kulafalkan ke arah makhluk itu dan membakarnya. Api? Api apa itu, Nak Danan? Tanya Mas Musi bingung. Mas Musi sudah pasti tidak bisa melihat pertarunganku dengan sosok itu. Makhluk yang memasuki Mbak Minah, Mas. Dia masih mengancam untuk merasuki Mbak Minah lagi katanya. Sekali lagi aku membacakan doa yang mampu membakar sosok itu, hingga suara teriakan kesakitan menggema ke seluruh ruangan. Seluruh orang yang ada di ruangan itu bergidik ngeri mendengar suara tanpa sumber yang terlihat itu. Tak berapa lama, akhirnya suara itu pun menghilang bersama sosok makhluk yang tadi merasuki Mbak Minah. Tak lama setelahnya, makhluk yang menyaksikan dari sudut-sudut ruangan itu pun mulai meninggalkan tempat ini. Merasa keadaan sudah mulai aman, aku pun menutup doaku dan menarik nafas lega. Nak Danan. Mas Musi memanggilku dengan nada suara bergetar. Aku pun segera menoleh ke arahnya. Minah kenapa, Mas? Tanyanya padaku. Mendengar pernyataan itu, aku pun menoleh ke arah Mbak Minah. Keringatku menetes. Mbak Minah tidak seperti yang aku lihat tadi saat setan itu meninggalkan dirinya. Mbak Minah tidak lagi terkulai lemas. Saat ini, ia terbujur kaku dengan mata yang terus melotot, dengan rahang yang terus menganga. Aku pun bergegas memeriksanya. Tidak ada lagi roh yang merasukinya. Namun, mengapa keadaannya bisa seperti ini? Seketika aku pun panik. Aku membacakan doa yang aku pelajari untuk membersihkan penyakit ke segelas air dan mencoba meminumkannya pada Mbak Minah. Namun itu sia-sia. Tak putus asa, aku pun membacakan doa dan beberapa mantra yang seharusnya dapat memulihkan jiwa seseorang, tapi itu juga sia-sia. Mas, kenapa bisa begini, Mas? Tanya Mas Musi. Aku mengelap keringatku. Beberapa warga mulai berbisik-bisik sembari menatap ke arah kami. Dia membunuh Minah. Terdengar teriakan dari salah satu warga. Aku menoleh ke arah kumpulan warga itu. Namun aku tidak menemukan siapa yang mengatakannya. Tidak, Mbak Minah. Mbak Minah masih hidup. Jelasku sembari terus berusaha melakukan sesuatu terhadap Mbak Minah. Sayangnya teriakan warga tadi membuat Mas Musi panik. Danan, apa yang sudah kamu lakukan? Tanya Mas Musi dengan air mata yang menetes. Anak kecil, sok berurusan sama setan. Begini jadinya. Terdengar lagi kata-kata dari beberapa warga yang menyaksikan kejadian ini. Jantungku berdegup kencang. Apa benar ada yang salah dengan perbuatanku? Satu persatu tuduhan terdengar dari warga. Ada yang mengatakan secara langsung dan ada yang berbisik-bisik. Di tengah kebingunganku, tiba-tiba muncul seorang bapak dari tengah kerumunan itu. Dia adalah Pak Jumito, sang kepala desa. Ia menarik tubuhku dari dalam ruangan itu dan membawaku keluar. Jangan bergunjing. Bawa Minah ke rumah sakit sekarang. Perintah Pak Jumito sembari menarikku keluar. Warga yang berada di luar terheran melihat Pak Jumito yang membawaku dengan wajah yang serius. Pak, saya tidak tahu apa yang kamu lakukan. Saya juga belum bisa menilai apa yang terjadi. Sekarang pulanglah. Tapi Pak, pulang.
Renungkan sendiri apa yang sudah kamu lakukan. Aku tidak mampu membantah perintah Pak Jumito. Saat itu juga aku meninggalkan rumah itu sembari menahan air mata. Tatapan warga yang bingung menghantarkanku sebagai seorang yang gagal dan menimbulkan masalah baru. Nan, Danan, Le, ayo keluar dulu. Terdengar suara ibu mengetuk pintu kamarku, namun aku tetap terdiam. Maafin Danan, Bu. Seharusnya Danan nurut sama ibu. Danan belum siap. Ucapku sembari meringkuk di salah satu sudut kamar. Terdengar suara ibu menghela nafas merespon jawabanku. Wis Nan, sudah. Ingat selalu ucapan Bapak. Selama niatmu baik dan melakukan sebaik yang kamu bisa, keputusannya tetap di tangan Tuhan. Jangan menghukum dirimu seperti ini. Aku memikirkan dengan keras perkataan ibu, namun aku tetap tidak bisa menghilangkan rasa bersalahku. Entah beberapa kali ibu mencoba memintaku keluar, namun aku tetap tidak mengindahkannya. Ya wes Le, tenangkan dirimu dulu. Selalu ingat, jangan sampai satu kesalahanmu menghalangi tujuan-tujuan baikmu. Ibu pun meninggalkanku dan membiarkanku menyendiri. Menit demi menit, jam berganti jam, kuhabiskan untuk merenungkan perbuatanku dan mencerna ucapan ibu. Tapi aku sadar, aku tidak bisa terus seperti ini. Setidaknya selama Mbak Minah masih bernafas, aku harus terus mencoba untuk menolongnya. Aku membuka pintu dengan cepat dan menghampiri ke arah barang-barang peninggalan Bapak. Le, kamu cari apa? Cari barang-barang peninggalan Bapak, Bu. Semua ada di sini atau masih ada yang lain, Bu? Setahu ibu ada di sana. Ibu bantu cari kalau memang ada yang tercecer. Balas ibu tanpa bertanya lebih jauh. Ada beberapa peninggalan Bapak yang aku cari, mengenai catatan-catatan atau kitab yang mungkin bisa menunjukkan kasus serupa dengan Mbak Minah. Cukup banyak waktu yang aku habiskan di sudut ruangan dengan membuka lembar demi lembar. Ibu sesekali menoleh ke arahku, memastikan keadaanku. Sudah beberapa kali ia mengganti gelas kosong yang sebelumnya berisi teh panas yang ia buatkan untukku. Ketemu. Ada sebuah catatan dari Bapak yang menceritakan tentang seseorang yang kesurupan. Ada beberapa kasus di mana makhluk yang merasuki orang itu hanya kamuflase untuk menyembunyikan bahwa sukma orang itu sudah diambil. Catatan itu membawaku pada sebuah tirakat untuk mendapatkan petunjuk akan hal ini. Siapa yang meletakkan ayam hitam di hutan? Siapa yang mengambil sukma Mbak Minah? Dan siapa sosok besar yang dimaksud Batu Mijan? Semua pertanyaan itu memantapkanku bahwa aku harus menghadapi sosok itu untuk menyelamatkan Mbak Minah. Pagi itu aku terbangun setelah tanpa sengaja tertidur di ruang barang-barang Bapak. Ada sosok yang harus kucari. Semua ini harus kutuntaskan untuk mengakhiri rasa bersalahku. Bu, Danan pergi ya. Teriakku sembari berjalan dengan cepat keluar rumah. Loh, kemana toh Le? Balas ibu, namun aku tidak menjawabnya. Aku sengaja tidak menjawabnya dibanding harus berbohong pada ibu. Baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba aku berpapasan dengan Pak Jumito dan Mas Musi yang sepertinya menuju ke rumah. Danan, mau kemana? Tanya Pak Jumito padaku. Ini Pak, mau memperbaiki masalah saya. Jangan nekat. Biar kita coba cari jalan keluar untuk permasalahan Minah. Balasnya mencoba menahanku. Iya Mas Danan. Maafkan saya kemarin terbawa emosi. Salah saya yang terpengaruh oleh seorang warga yang memintaku agar memaksamu. Tambah Mas Musi. Ada warga yang meminta Mas Musi untuk memintaku menolong Mbak Minah. Aku menoleh sebentar ke arah Mas Musi. Muncul berbagai pertanyaan di kepalaku saat ini. Tapi saat ini, aku pun mengalihkan pandanganku dan memilih berlari meninggalkan Pak Jumito.
Danan! Aku mengacuhkan teriakan Pak Jumito dan terus berlari mencari apapun petunjuk yang bisa aku dapat. Pak Tumijan! Teriakku memanggil seseorang yang lebih dulu memeriksa Mbak Mina. Danan, ada apa tiba-tiba? Tanyanya heran sembari menyambutku. Sosok besar yang menyerang Mbak Mina itu siapa? Aku berbalik bertanya sembari terengah-engah. Pak Tumijan menarik nafas. Ia berusaha mengerti permasalahanku. Jangan salahkan dirimu, Danan. Semua sudah jalannya. Tidak, Pak. Siapa sosok itu? Tanyaku memaksa. Mbah Tumijan menatap mataku. Sepertinya ia membaca keadaan saat ini. Seandainya ia tidak mau memberitahuku, mungkin aku akan mencari tahu cara yang lebih berbahaya untuk mendapatkan nama sosok itu. Akan saya katakan, tapi jangan berbuat nekat, kata Mbah Tumijan. Aku mengangguk dengan spontan, hanya untuk mendapatkan petunjuk mengenai sosok itu. Ada bangunan baru di bekas desa tengah hutan yang sudah ditinggal warganya. Sebuah rumah kayu besar. Orang itu akan datang ke sana pada malam-malam tertentu. Siapa orang itu, Pak? Kamu akan tahu saat melihat wajahnya. Dia sosok besar yang berpengaruh, jadi jangan nekat. Merasa tidak ada lagi petunjuk yang bisa aku dapat, aku pun berterima kasih dan pamit menuju tempat yang ditunjukkan oleh Mbah Tumijan. Aku tahu mengenai sebuah desa yang telah lama ditinggal warganya. Tidak ada sumber air di sana, dan ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi sebelum warga memutuskan untuk pergi. Yang membuat aku cukup heran, ada yang membangun rumah di sana. Untuk apa? Aku berlari menerobos hutan. Satu demi satu semak dan dedaunan kusibak menuju arah desa itu. Cukup jauh, bahkan aku harus menyeberangi beberapa sungai untuk mencapainya. Tak lama saat lewat tengah hari, tiba-tiba aku terhenti oleh seseorang yang menghadangku di tengah hutan itu. Wes, Nan! Wes, ojo nekat! Aku mengenal pria itu. Dia Cahyo, atau biasa dipanggil Panjul. Seorang anak laki-laki seumuranku yang telah dianggap anak sendiri oleh Pak Lek Bimo. Jul, minggir. Ini bukan urusanmu. Balasku sembari terus melewatinya, namun tangannya menghadangku. Kamu mau ngapain ke sana? Ini bukan mainan anak-anak. Minggir ah. Kamu gak mau? Ucap Cahyo menantang. Kamu mau jadi seperti bapakmu kan? Orang goblok yang nekat. Mendengar itu, emosiku tersulut. Siapa yang kamu bilang goblok, ah? Tanyaku memastikan dengan mata mengancam. Kurang jelas, Bapakmu. Saat itu juga, pukulanku mendarat di pipi Cahyo. Plak! Tidak ada yang boleh menghina bapak. Teriakku yang segera dibalas dengan pukulan serupa yang mendarat di pipiku. Terus, kalau bukan goblok apa? Tolol, Kata-kata Cahyo kembali membuat aku marah. Aku kembali mengayunkan lenganku untuk memukulnya. Tapi kali ini ia menangisnya dan membalas dengan sebuah tendangan yang membuat aku terpukul mundur. Tak terima dengan serangannya, aku pun membalas serangannya lagi dan berhasil mendaratkan beberapa pukulan. Namun ternyata tak sedikit juga luka lebam yang sudah terjiplak di wajahku. Aku semakin kesal, amarah menguasai tubuhku. Kali ini aku tidak peduli dengan siapa yang kulawan. Kukerahkan semua ilmu bela diriku untuk melawan Cahyo. Tapi, beberapa detik kemudian aku sudah terkapar di tanah tak berdaya dengan pukulan yang membuat aku kembali terjatuh. Sia-sia. Ucapku mencoba berdiri, tapi Cahyo kembali memukul hingga terkapar lagi. Buak! Aku pun menyerah, terbaring di tanah sembari kembali mencoba mengatur nafasku. Cahyo pun terduduk kelelahan setelah hampir beberapa jam kami bertarung. Gimana, Nan? Udah puas? Sudah cukup. Nafasku habis. Balasku dengan terengah-engah. Percuma saja.
Untuk masalah baku hantam ilmu bela diri, Cahyo masih lebih baik dariku. Ia pun mencoba memaksa berdiri dan menghampiriku lagi. Bapakmu itu goblok. Bisa-bisanya sendirian menantang maut. Bedanya sama kamu, dia punya Pak Le yang selalu siap ngebantuin di pertarungannya. Mendengar ucapan Cahyo itu, aku tidak lagi termakan oleh emosi. Ada benarnya juga ucapan Cahyo barusan. Kamu sama saja gobloknya. Makanya aku datang ke sini. Mana bisa aku biarin kamu berbuat bodoh sendirian? Kata Cahyo sembari menunjukkan tangannya. Aku tersenyum kecil mendengarnya. Di hati kecilku, aku merasa senang ada seseorang lagi yang khawatir denganku. Aku pun meraih tangannya dan berusaha untuk kembali berdiri. Bajingan, dasar bocah ketek. Mbok yang ngomong aja, gak usah pakai berantem. Lah piye toh? Kan kowe sing mukul aku dhisik. Tapi kan kamu yang mancing. Udah. Kalau kamu masih kebakar emosi, apa kamu mau dengerin omonganku, Benar juga. Mungkin jika aku tidak kelelahan dan tidak melampiaskan kekesalanku, mungkin aku tidak akan bisa berpikir jernih seperti sekarang. Iya juga ya. Ya wis, matur suwun Jul. Kataku sembari membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di bajuku hasil pertarungan tadi. Gak usah dipikirin. Yang penting, kalau kamu masih niat ke desa itu, kita harus benar-benar bersiap-siap. Iya Jul, kamu sendiri gimana? Setauku, kamu tidak sepertiku. Mata batinmu dibuka dengan bantuan Pak Le. Kamu yakin mau menghadapi sosok-sosok di sana? Cahyo menoleh ke arahku sembari melihatku dari ujung kaki hingga ujung kepala. Kamu lupa, siapa barusan tadi masih tiduran di tanah? Ucap Cahyo sombong. Aku pun menggaruk kepalaku sembari menahan malu atas kekalahanku tadi. Cahyo memang kuat, tapi yang terpenting adalah keberadaannya bisa meningkatkanku apabila mencoba bertindak bodoh lagi. Langit yang memerah menyambut kedatangan kami di sebuah desa yang lebih pantas disebut dengan sekumpulan puing. Hampir semua rumah-rumah kayu di sini telah hancur, menyisakan kayu-kayu yang berlumut. Tapi ada satu rumah di sana, sebuah rumah besar dan mewah yang berdiri tegap di antara puing-puing bangunan lainnya. Ada beberapa bangunan di sampingnya yang juga menempel ke rumah ini. Itu istana, Nan. Gede banget. Alhamdulillah, Jul. Pokoknya hati-hati. Aku sudah merasa gak enak semenjak tiba di desa ini. Aku memperhatikan Cahyo. Sepertinya tanpa aku katakan pun ia sudah merasa jauh tidak nyaman. Beberapa kali ia menutup hidungnya dengan sarung yang selalu ia bawa. Bau bangkai, Nan. Tapi samar-samar. Aku gak yakin, tapi ini bukan bau bangkai hewan. Aku semakin waspada mendengar ucapan Cahyo. Namun aku masih belum mengerti. Kami pun memutuskan untuk mendekat ke rumah itu dengan mengendap-endap. Benar, sangat besar. Rumah yang kami lihat dari jauh itu cukup mencolok, ternyata memiliki halaman yang luas dan bangunan yang besarnya tidak biasa. Ini bukan rumah biasa, Nan. Iya, Jul. Lebih mirip sebuah puri. Seperti di keraton-keraton itu ya. Iya, Nan. Hati-hati. Kita intip dulu. Kami memastikan kondisi rumah itu sepi, tidak terdengar suara orang dari luar. Tapi dari satu sisi rumah kami melihat sebuah mobil. Mobil yang terparkir di dalam. Ada orang, Nan. Wah, perasaanku gak enak. Ya memang harus ada orang, Jul. Kalau tidak, akan sia-sia kita kesini. Kami pun menemukan celah untuk masuk melalui salah satu jendela menuju ke sebuah kamar. Ada bau dupa dan kemenyan yang menyengat di ruangan itu. Dengan mudah, kami menemukan asal bau itu di bawah ranjang rapuh. Sebuah nampan yang berisi kembang sesaji, kemenyan, dan dupa yang baru saja habis. Dari celah pintu kamar, kami mengintip, mencari tahu isi bangunan ini sekaligus mengecek keadaan. Tidak ada tanda-tanda manusia di luar ruangan ini, dan kami pun memutuskan untuk keluar. Sialnya, setiap sudut ruangan ini terasa aneh.
Ada berbagai benda-benda pajangan dari tulang hewan maupun benda antik yang terkesan tidak wajar. Cahyo berjalan ke salah satu kamar mengikuti penciumannya. Ketika membuka pintu kamar, seketika wajahnya berubah drastis. Waduh, bajingan. Gumam Cahyo. Aku pun menyusulnya, dan seketika melihat apa yang membuat Cahyo mengumpat seperti itu. Sebuah kamar, persis dengan kamar tempat kami masuk tadi. Bau kemenyan dan sesajen yang sama. Namun ada sosok yang terbaring di kasur. Waduh, Jul, itu mayat. Lah ya nggak mungkin kan? Kondisi seperti itu masih hidup. Kami mendekat. Ada sosok jasad perempuan yang hampir membusuk. Seharusnya baunya sudah menyengat. Namun jasad ini sepertinya dirawat dengan wewangian rempah-rempah dan kemenyan yang dibakar di bawah ranjang khusus itu. Banyak dugaan yang kami pikirkan, tapi kami tidak banyak berbicara dan terus menyusuri kamar lainnya. Dan benar, yang kami takutkan terjadi. Banyak jasad perempuan dengan kondisi serupa di beberapa kamar lainnya. Menurutmu ini apa, Jul? Tumbal? Aku bertanya pada Cahyo, namun Cahyo menggeleng. Gak tahu, Nan. Baru kali ini aku melihat ada tumbal diperlakukan seperti ini. Di tengah rasa bingung kami, tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka dari salah satu kamar. Terdengar langkah kaki dari beberapa orang yang keluar dari sana. Wes, tenang wae. Kabeh wes tatur. Sing juragan jaluk ora suwe meneh. Ucap orang itu. Aku memperhatikan sosok orang yang berbicara itu dan wajahnya tidak asing. Dia adalah salah satu warga desa. Salah satu orang yang ikut datang ke rumah Mas Musi saat aku mencoba menolong Mbak Mina. Jul, orang itu Jul. Aku mencoba berbisik, tapi Cahyo malah menahan mulutku sembari memberi kode untuk diam. Tapi kejadian mengerikan terpampang di hadapan kami. Kakek itu merespon ucapan pemuda itu dengan mencengkram mukanya dan mengambil paksa bola mata pemuda itu dari tempatnya. Goblok, kowe wis ngerti masalahnya. Nek geleme Raden boten keturutan. Balas seorang kakek berbaju Jawa yang keluar dari ruangan yang sama. Ampun, Mbah, ampun. Kata pemuda itu memohon. Sepertinya ia tidak menyangka dukun itu akan bereaksi seperti itu. Namun dengan ajaib, bola mata itu dikembalikan ke tempatnya di rongga mata pemuda itu. Pemuda itu pun memastikan ia bisa melihat kembali seperti biasa, walau masih ada sisa darah di pipinya. Matur suwun, Mbah. Kula mboten niat ngujinawi Raden. Balas pemuda itu sembari terburu-buru meninggalkan rumah. Kakek itu menutup kembali pintu itu tepat setelah pemuda itu pergi. Ia berjalan perlahan menuju ke ruangan tempat ia muncul. Kami berusaha menyembunyikan keberadaan kami. Namun, seolah merasakan sesuatu, tiba-tiba kakek itu berhenti dan menoleh ke arah kamar tempat kami bersembunyi. Deru nafas kami semakin cepat, seirama dengan detak jantung kami. Apa yang harus kami lakukan bila kakek itu menghampiri kami? Bertarung? Tidak. Kakek itu bukan kakek-kakek biasa. Ada sosok besar tak kasat mata yang melindunginya. Mencabut bola mata dan mengembalikannya seolah tidak terjadi apa-apa. Itu jelas bukan ilmu biasa. Suara langkah kakek itu semakin mendekat. Cahyo menahan mulutku dengan lebih erat. Namun, tepat sebelum kakek itu sampai ke pintu kamar, tiba-tiba terdengar suara dari salah satu kamar yang terletak di ujung. Brak! Prang! Suara benda terlempar. Seolah ada seseorang yang memberontak di sana. Terdengar langkah kaki dukun itu pun menjauh. Kami mengintip dan memastikannya. Suara pintu didobrak terdengar kasar. Buak! Terdengar suara pukulan beberapa kali. Namun anehnya, tidak ada suara teriakan dari ruangan itu. Saya suwe sampean terus bertahan. Saya suwe sampean bakal nandang sengsara. Kata kakek itu yang kembali meninggalkan ruangan itu dan berjalan ke tempat dari mana ia datang.
Setelah memastikan kakek itu pergi, kami pun berjalan dengan berhati-hati menuju ruangan kamar yang disambangi kakek tadi. Kami membuka perlahan pintu itu dan mengintip. Dan memang ada seseorang di sana. Seorang kakek terbaring lemah, terikat di bawah dengan berbagai luka di sekujur tubuhnya. Dan satu lagi yang membuat aku meringis. Mulut kakek itu dijapit dengan tali hitam dengan sembarangan. Sisa darah masih tersisa di bibirnya. Kakek. Aku mencoba membangunkannya, namun sepertinya tenaganya masih terlalu lemah. Aku mencoba mencari beberapa benda tajam dan menemukan beberapa pecahan kaca. Dengan sigap, aku membuka ikatan di tangan dan di kaki kakek itu. Nan, kamu serius mau menolong kakek ini? Kalau ternyata dia itu juga orang jahat, gimana? Kakek ini manusia, Jul. Walaupun dia orang jahat, belum tentu juga dia pantas diperlakukan seperti ini. Balasku sembari terus melepas ikatan kakek itu. Aku melihat kakek itu sempat menatap memperhatikan kami beberapa kali. Cahyo dengan mudah menerima pendapatku. Ia mencari ke beberapa ruangan dan berhasil menemukan sebuah gunting yang sudah berkarat. Harusnya ini bisa membantu, Nan. Ucap Cahyo sembari menyerahkan gunting itu. Ngapunten yo, Kek. Saya akan mencoba sehati-hati mungkin. Kataku sembari perlahan menggunting jahitan di bibirnya. Sudah, Kek. Ini saya bawa minum. Ucapku sembari membantunya meminumkan air yang aku bawa. Ia meringis kesakitan dengan luka di bibirnya. Namun, sepertinya rasa haus kakek itu lebih menyiksa dibanding lukanya. Kek, sebenarnya apa yang terjadi di tempat ini, Kek? Tanya Cahyo penasaran. Kakek itu menatap kami berdua, namun tidak berkata sepatah kata pun. Ngapunten, Kek. Nama saya Danan, dan teman saya ini Cahyo. Kami ingin membantu warga desa kami yang seperti berhubungan dengan seseorang di tempat ini. Jelasku, sembari sesopan mungkin memperkenalkan diri. Sayangnya kakek itu tetap tidak mau berbicara. Kami mencoba mengerti, mungkin rasa sakit di mulutnya membuatnya menahan untuk berbicara. Ayo, Nan, kita bawa kakek ini ke tempat yang aman dulu. Aku mengangguk dan bersiap membantu kakek itu berdiri. Anehnya, kakek itu malah menggenggam tangan kami, seolah menolak untuk diselamatkan. Pangestu, kawula dumateng panjenengan sedaya ingkang menindakaken kersa ingkang sae. Boten wonten ilmu ireng ingkang ngalang-alangi panjenengan kekalih. Sebuah kalimat dengan suara yang berat terdengar dari mulut kakek itu. Seperti sebuah restu dari seorang sesepuh. Namun, entah mengapa aku merasakan kekuatan aneh dari kata-kata itu. Kek, Cahyo menyadari keanehan dari kakek itu. Aku pun segera menyadari setelahnya. Tepat setelah mengucapkan kalimat itu, kakek itu tertunduk, menjatuhkan kepalanya sembari tertunduk. Aduh, Jul, nafasnya hilang, Jul. Aku panik. Aku dan Cahyo menyentuh tubuhnya yang mendingin. Beberapa kali aku membacakan mantra penyembuh yang pernah aku pelajari dari bapak, namun sepertinya tidak berhasil. Tenang, Nan, tenang. Ucap Cahyo yang berusaha menenangkanku, walau aku tahu dia juga panik. Kami mencoba beberapa cara untuk mengembalikan nafasnya, baik secara medis maupun dengan mantra yang kami tahu. Sayangnya itu tidak berhasil. Kami pun berniat membawa tubuhnya pergi dan membawanya ke rumah sakit. Tapi tiba-tiba kami berdua merasakan sesuatu dari dalam tubuh kakek itu. Entah apa itu. Tapi itu seolah pertanda bahwa kakek itu belum mati. Nan, gimana ini, Nan? Tanya Cahyo memastikan keputusanku. Aku menggeleng, tidak mampu membuat keputusan. Namun aku mengingat tentang kondisi Mbak Minah dan seseorang mengerikan yang menjadi dalang kejadian ini. Aku merasa dia bukan kakek biasa, Jul. Semoga saja kita bisa menyelamatkan dia setelah mencari tahu dalang atas semua ini. Cahyo pun mengerti. Kami berpamitan kepada kakek itu
sembari meletakkan air minumku di sebelahnya bila saja kakek itu tersadar. Dengan berhati-hati kami mengintip isi ruangan yang dimasuki dukun tadi, tapi tidak ada seorang pun di ruangan itu. Setelah memastikan ruangan itu kosong, kami pun memutuskan untuk masuk dengan segera. Kami langsung mengetahui kemana dukun itu pergi. Walah, pintu ke ruangan bawah tanah. Aku pikir hal beginian cuma ada di film-film aja loh, Nan. Lah iya, ngeri ya, Jul. Tapi kok aku penasaran loh. Kami melanjutkan perjalanan kami dengan hati-hati. Tepat saat menuruni tangga, kami terkagum dengan apa yang berada di bawah. Sepertinya bangunan di bawah tanah ini sudah ada sebelum rumah ini dibangun. Ada beberapa ruangan menyerupai goa, namun sudah direnovasi dengan dinding. Ada jalan yang menuju ke ruangan-ruangan lain pula. Sepertinya tempat di bawah tanah ini bukan lebih besar dari luas rumahnya sendiri. Tidak seperti di atas. Di bawah terdengar beberapa suara orang-orang yang beraktivitas. Kami berjalan berhati-hati mencari sumber-sumber suara itu. Ada seseorang yang berjalan melintas. Seseorang ibu dengan kebaya Jawa dengan rambut yang disanggul. Ia berjalan terburu-buru ke suatu tempat dengan membawa peralatan. Cepat, Raden wis ngenteni, ucap seseorang yang ternyata merupakan dukun tadi. Iya, iki wis tarik sithik. Mereka berdua pun berjalan menuju ke sebuah ruangan. Terdengar beberapa kali siraman air dari ruangan itu. Sang dukun menunggu dengan cemas di depannya. Aku sungguh penasaran dengan apa yang ada di sana. Seolah tidak sanggup menahan sabar, dukun itu pun pergi meninggalkan tempat itu entah kemana. Kesempatan itu kami gunakan untuk mencari tahu ada apa di ruangan itu. Terlihat ibu itu sedang merias seseorang perempuan. Sepertinya suara air tadi adalah suara ibu itu memandikan perempuan itu. Wanita itu terlihat cantik, tapi ada yang aneh. Tangan Cahyo terlihat mengepal seolah menahan emosi. Aku berniat menanyakan apa yang terjadi, namun terdengar langkah dukun itu yang mendekat kembali. Piye? Wis? Tanya dukun itu. Ibu itu mengangguk. Mereka berdua pun saling membantu membawa perempuan itu dengan menidurkan di tandu bambu dan membawanya ke sebuah ruangan. Tunggu. Perempuan itu. Aku berbisik, memastikan ke Cahyo. Iya, Nan. Itu mayat, jawab Cahyo. Aku tidak habis pikir. Untuk apa ada jasad perempuan didandani secantik itu dan dibawa ke sebuah ruangan? Semoga saja yang aku bayangkan itu salah. Kapan perempuan di desa itu siap? Ucap seseorang yang berada di ruangan ujung. Suaranya terdengar berwibawa. Sang dukun dan ibu yang membawa mayat itu terlihat patuh padanya. Sebentar lagi, Raden. Tidak akan lama. Aku tahu kalian tidak akan mengecewakanku, balas seseorang yang dipanggil Raden itu. Tapi terdengar nada ancaman dari kalimat yang diucapkannya. Setelah cukup lama berada di ruangan, dukun dan ibu itu keluar sembari menghela nafas. Mereka saling bertatap sebentar dan segera berpisah, seolah sudah memiliki kesibukannya masing-masing. Dengan berhati-hati, kami mendekat ke ruangan itu. Pintunya tertutup rapat. Tidak ada sedikit pun celah untuk kami mengintip. Tak putus asa, kami pun memanjat bebatuan yang membentuk ruangan itu dan mencoba menggapai lubang udara untuk memperhatikan apa yang ada di ruangan. Aku dan Cahyo tertegun menyaksikan apa yang terjadi di dalam ruangan itu. Sekuat tenaga, aku menahan mual dengan pemandangan di sana. Gila. Orang itu sudah gila. Saat melihat ke dalam, sosok jasad yang sudah didandani dengan cantik tadi sudah berantakan tanpa busana. Dan sosok yang dipanggil Raden tadi dengan buasnya menyetubuhi jasad itu. Nafasku berderu cepat. Aku tidak mampu lagi melihat pemandangan menjijikan itu.
Sayangnya, tepat saat kami menoleh, tiba-tiba terlihat sesosok pocong yang tergantung terbalik di langit-langit, memergoki keberadaan kami. Brak! Seketika kami terjatuh. Suara Raden dari dalam ruangan itu terhenti. Ia menyadari keberadaan kami. Bah! Teriak Raden dari dalam ruangan, terdengar seseorang bergegas berlari. Namun kami segera bersembunyi di salah satu ruang terdekat. Kalian tahu kan apa yang harus diperbuat pada mereka? Perintah Raden dari dalam ruangan. Iya Raden, iya. Balas dukun itu. Ia pun mengambil keris dari ikatan belakang pinggangnya. Ada beberapa mantra yang ia baca di hadapan kerisnya. Pocong yang tadi memergoki kami seolah bergetar. Sayangnya tak hanya satu. Perlahan satu persatu muncul makhluk serupa dari berbagai sudut di ruangan ini. Lari Nan, lari sebelum kita terkepung. Teriak Cahyo menarik tanganku. Kami berlari ke arah tangga tempat kami masuk. Namun ibu yang memandikan mayat tadi sudah berada di sana dengan membawa sebilah pisau. Kami pun berlari mencari arah lain. Ada tangga Jul di sana. Kataku yang melihat sebuah jalan yang menuju ke sebuah lubang ke atas. Kami berlari ke sana sembari membaca doa, hingga akhirnya kami tiba di luar. Sayangnya semua tidak seperti yang kami harapkan. Kami muncul di sebuah pemakaman. Lubang tadi berada di salah satu makam yang dihiasi dengan sebuah nisan. Walah, kuburan. Ada kuburan di tengah hutan ini, Nan. Enggak, Jul. Ini kuburan baru. Bisa jadi ini adalah kuburan mayat yang sudah tidak berguna lagi. Aku menduga seperti itu, dikarenakan tidak ada nama di seluruh nisan yang berada di pemakaman ini. Kowe wis ndelok, apa sing seharusnya ora kowe weruh? Tiba-tiba terdengar suara dukun itu dari salah satu sudut hutan. Kalianlah yang gila. Apa yang kalian lakukan terhadap mayat-mayat itu? Dosa besar. Dudu urusanmu. Aku menoleh ke arah suara itu. Namun, tepat di hadapanku, seketika muncul sosok jasad perempuan dengan wajah yang sudah hancur. Tubuhnya sudah membusuk dengan belatung yang sudah menggerogoti tubuhnya. Spontan aku melangkah mundur. Namun, di sisi belakangku, tertahan mayat lain yang juga bersiap sama. Aku tidak ingin membayangkan bahwa ini adalah jasad korban nafsu biadab dari Raden itu. Jadi kau ingin menjadikan Mbak Mina seperti mereka? Aku berteriak kesal. Dukun itu hanya tersenyum tipis, seolah meremehkan kami. Saat itu juga aku membacakan sebuah doa dan ayat-ayat suci. Aku yakin, hal ini bisa melepaskan ikatan jasad itu dengan dukun itu. Benar saja. Jasad itu kembali terkulai di tanah. Cahyo pun berlari mendekat ke arah dukun itu, seolah bersiap. Dukun itu membacakan mantra dan melemparkan benda ke cawan kuningan yang ia bawa dengan kemenyan terbakar di dalamnya. Saat itu tiba-tiba ada sesuatu yang menarik kaki Cahyo hingga terseret menjauh. Aku menangkap tangan Cahyo, dan dengan membacakan beberapa ajian, Cahyo berhasil melepaskan dirinya dari makhluk yang menariknya itu. Kalian berguru rupanya. Dukun itu tertawa. Apa dia yakin ilmunya lebih hebat daripada kami? Apa dukun yang menjadi gurumu mengajarkan kalian menghadapi mereka? Kata dukun itu meledek. Seketika seluruh hutan di sekitar kami dipenuhi sosok mayat perempuan yang berdiri di atas makamnya masing-masing. Mereka menatap kami dengan wajah yang telah membusuk, seolah menaruh dendam kepada kami. Nan, kapan terakhir kali kamu berurusan sama beginian? Waktu masih kecil, Jul. Pas masih ada bapak kamu. Yo sama, Nan. Terus, ini kita gimana? Aku tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi. Belum pernah aku bertarung melawan ilmu hitam sekuat ini, tanpa keberadaan bapak atau Pak Lek. Jul, kita lari saja gimana? Cahyo terlihat mempertimbangkan usulanku. Tapi sepertinya itu pun tidak akan mudah. Sekuat tenaga kami berlari meninggalkan kuburan itu, namun entah bagaimana, tiba-tiba mayat itu selalu menghadang di hadapan kami.
Suara dukun itu terdengar menggema di hutan seolah meledek kami. Mungkin memang aku yang bodoh. Apa yang bisa dilakukan oleh dua bocah SMA seperti kami melawan kekuatan hitam kelompok mereka? Harusnya saat melihat mayat di kamar tadi, kami langsung melarikan diri meminta bantuan. Nafas kami yang sudah mulai habis mencoba melarikan diri. Langkah kami semakin lambat dan sosok mayat-mayat itu kembali mengerubungi kami. Mayat wanita itu jatah Raden. Tapi mayat kalian sudah pasti menjadi jatahku. Keringat dingin mengucur di tengkukku. Jantungku berdegup kencang, membayangkan apa yang terjadi pada kami saat melawan mereka. Namun di tengah keputusasaan kami, tiba-tiba dari jauh terlihat sosok kakek yang wajahnya itu tidak asing. Lawan mereka. Kalian sudah mendapatkan restuku, ucap kakek itu. Aku menepuk pundak Cahyo dan menunjuk ke arah kakek itu. Itu kakek aneh tadi loh, Ran. Tapi ilmu kami masih jauh dari dukun itu. Cahyo menengok heran ke arahku. Nan, kakek itu ngomong. Iya, Jul. Masa kamu gak dengar? Suaranya sekeras itu loh. Aku berbicara dengan perantara pusaka di tubuhmu. Mulutku tidak boleh terbuka. Ada sebuah berkah ataupun kutukan yang ada padaku. Maksud kakek apa? Kalian berkomunikasi. Aku mengangguk sembari menahan pertanyaan Cahyo. Ada sesuatu yang ingin disampaikan kakek itu sebelum akhirnya ia menghilang. Setelahnya aku tersenyum. Entah harus percaya dengan ucapan kakek itu atau tidak. Namun sepertinya kami tidak punya pilihan lain. Itu geni sabdo tadi. Pernah dengar kata-kata itu, Nan? Pernah, Jul. Terus hubungannya apa? Kali ini aku tahu mengapa mulut kakek itu dijahit oleh dukun itu. Kakek itu memiliki kutukan mengerikan, di mana setiap kata yang ia ucapkan pasti menjadi kenyataan. Maksudmu? Tadi bukannya kakek itu sudah memberi restu dan mengatakan tidak ada kutukan hitam yang bisa menghalangi niat baik kita berdua. Balasku pada Cahyo. Cahyo mengerti dan mulai tersenyum. Terus kamu percaya gitu? Ya nggak tahu lah, Jul. Toh kita nggak punya pilihan. Anggap saja restu kakek itu sebagai penyelamat kita. Sebenarnya bukan hanya ucapan kakek itu saja yang membuat aku semangat, tapi perubahan wajah dukun itu yang membuat aku semakin percaya diri. Ia terlihat tegang saat mengetahui keberadaan kakek itu dan mendengar apa yang disampaikan pada kami. Untuk sementara cerita ini bersambung dulu sampai di sini dan saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part berikutnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan dimudahkan segala urusannya. Buat kalian semua yang baru bergabung di channel ini, silakan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.